Ini adalah aula yang bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Kemudian ini adalah ruang-ruang praktek untuk pengolahan hasil pertanian. Dan bangunan ini bisa difungsikan untuk kelas, bisa 3 kelas di sana. Untuk jurusan pengolahan hasil pertanian, ini bangunan yang mungkin akan sering kalian kunjungi nanti. Nah, ini contoh bagaimana siswa yang mengambil jurusan pengolahan hasil pertanian sedang melakukan praktek. Jadi memang ya, kalau untuk pengolahan hasil pertanian ini bisa dikatakan kerjaannya mungkin hanya masak dan memasak saja. Artinya mereka tidak terlalu sering untuk praktek di lahan. Nah, ini adalah contoh bagaimana para siswa jurusan pengolahan hasil pertanian ini sedang membuat sari buah. Sari buah itu kemudian nanti dikemas, kemudian bisa dijual. Ini contoh pembuatan sari buah yang terbuat dari buah nanas. Kemudian selain lab pengolahan hasil pertanian, di lahan Haji Idak juga ada lab benih, jadi lab benih itu difungsikan untuk praktek siswa nantinya
untuk pengujian benih atau pengujian mutu benih. Nah, ini bagaimana siswa melakukan praktek pemilihan benih. Jadi dalam melakukan pemilihan benih juga harus harus belajar juga ya takaran, ukuran, dan ciri-cirinya seperti apa. Ini kantor utama yang bisa juga difungsikan di sana untuk kelas. Ada 2 kelas bisa ditampung di sana, ada 2 ruangan. Kemudian beberapa komoditas yang ada di lahan Haji Idak, misalnya seperti yang ada di sini. Di lahan Haji Idak itu juga ada musala dan sudah bisa difungsikan untuk sekarang. Kemudian ada screen house atau greenhouse yang cukup besar. Dan ini ada asrama yang mungkin nanti untuk digunakan untuk kalau misalnya nanti SMK PP sudah transformasi menjadi Polbangtan. Jadi semua sarana-sarana itu bisa kalian pakai, bisa kalian nikmati, yang tujuannya itu disediakan memang untuk para siswa. Nah, ini beberapa produk yang dibuat oleh jurusan pengolahan hasil pertanian. Kemudian untuk lahan Guntung Lua, ini beberapa komoditas yang ada di sini. Misalnya di sini ada rambutan yang paling sering digunakan untuk praktik, misalnya kopi, mungkin kakao, juga karet. Kemudian ini gambaran bagaimana para siswa sedang melakukan praktik. Seperti di sini pemanenan kakao. Kemudian para siswa juga diajari nanti alat-alat dan mesin pertanian seperti traktor, mengendarai traktor. Untuk alat dan mesin pertanian nanti ada pembahasan lebih lanjut. Nah, jadi kita memiliki banyak ya sebenarnya alat dan mesin pertanian yang bisa dikatakan kekinian atau sudah modern. Yang tujuannya itu ya untuk menunjang proses pembelajaran juga.
Seperti contohnya di sini ada traktor yang sudah kekinian. Kemudian ada juga alat pemanen padi yang mudah-mudahan nanti bisa digunakan gitu. Dan yang terakhir ini adalah alat untuk menanam jagung. Jadi alat penanam jagung otomatis dengan mesin. Nah, jadi itu sedikit gambaran ya, nanti pada akhirnya kalian nanti juga akan melihat sendiri, karena biasanya dalam MPLS itu para siswa itu dia keliling melihat alat, melihat komoditas yang ada di sana, mungkin berkenalan dengan para karyawan, Bapak Ibu guru, mengenal kehidupan asrama, mengetahui tata tertib dan seterusnya. Cuma pada kesempatan kali ini mungkin hanya gambaran singkat seperti tadi. Artinya kita ini SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, walaupun namanya pertanian ya, kalau pertanian itu mungkin dipandang orang sebelah mata. Ketika orang mendengar pertanian, yang terbayang pasti tentunya manusia yang kotor, ya kan, seperti itu, berlumpur. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kita malah terbalik ya, sekolah kita SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru ini hampir setiap tahunnya ini mendapatkan piala Adipura. Bahkan kita mengikuti lomba kebersihan tingkat provinsi, kita juara 2 kemarin itu. Sekalimantan Selatan, sekolah terbersih Sekalimantan Selatan nomor 2. Nah, jadi jangan membayangkan kalau ini sekolah yang kotor, sekolah yang jorok, kalau bahasa Banjarnya itu ya igat. Tidak seperti itu, kita malah sebaliknya, kita balik keadaan itu. Jadi pertanian itu dimulai dari kebersihan, kerapian, baru nanti pada akhirnya akan menghasilkan pertanian yang modern, yang sekarang ini yang didengung-dengungkan adalah petani milenial. Kemudian mungkin dari saya cukup ya, mungkin ini untuk selanjutnya, materi selanjutnya ini tentang alat-alat dan mesin pertanian yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Riki ya. Karena mungkin juga nanti ada beberapa lahan, beberapa komoditas yang perlu dijelaskan pada lahan Guntung Lua, kemudian Guntung Payung, dan lahan Haji Idah yang sudah saya sampaikan secara singkat tadi. Mungkin ada pertanyaan dulu, Pak. Atau mungkin ada siswa yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ada siswa yang ingin bertanya. Ada? Oke, mungkin ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari yang di chat ya, di kolom chat. Mungkin nanti bisa disampaikan, dijawab sama Pak Edi begitu ya. Ada dari Norsida dari MTS Putri Nahdlatul Ulama. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau praktek di lahan biasanya apa saja Pak yang dikerjakan? Ya. Apakah berkelompok atau perorangan mengerjakannya? Kemudian mau satu-satu dulu atau? Ya mungkin langsung dijawab. Jadi praktek di lahan ini ya tergantung nanti mata pelajaran ya. Tergantung mata pelajaran. Jadi setiap jurusan ada mata pelajaran yang berbeda-beda. Misalnya jurusan perkebunan itu nanti biasanya akan berhubungan dengan tanaman seperti karet, sawit, kopi, dan kakao. Kemudian untuk jurusan hortikultura
itu sayur-sayuran. Mengenai berkelompok atau perorangan itu nanti tergantung gurunya. Cuma setahu saya itu memang setiap siswa akan diberi tanggung jawab untuk menanam misalnya satu biddingan. Ya mereka mulai dari menanam, mungkin mengolah biddingannya sampai nanti panen akan bertanggung jawab pada biddingan tersebut. Tapi sekali lagi ini tergantung dari mata pelajaran dan guru praktek yang mengampu mata pelajaran tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaannya dari mungkin yang terkait dengan sarana prasarana ya, yang apakah semua jenis tumbuhan terdapat di lahan praktik, dari Ahmad Sairoji, SMP 1 Martapura. Apakah semua jenis tumbuhan itu ada Pak di lahan semua kita? Jenis tumbuhan ya pastinya kan tidak ada kan. Kita di sini sebenarnya yang digunakan, yang ditanam di situ adalah sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi. Jadi kita tidak mungkin menanam kurma misalnya kan di sana itu, karena tidak ada hubungannya dengan kompetensi kita. Jadi yang paling banyak tanaman di situ sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran dari kurikulum yang sudah disusun. Lanjut ya Pak. Oke. Dari Ahmad Jailani dan Ulan Fadria Safa. Itu permisi Pak, Bu, kalau mau nanya, kalau jurusan ATP itu ada prakteknya juga enggak? Kemudian dari Jailani, kalau jurusan APHP, barang yang dibuat itu akan dipasarkan di mana? Oh, jadi untuk jurusan ATP ya praktik pasti ada. Semua jurusan itu ada prakteknya. Cuma yang membedakan apakah kalian nanti akan turun ke lahan atau hanya di ruangan saja. Kalau untuk perkebunan ATP, ya pastinya akan akrab dengan cangkul misalnya, kan itu pasti akrab nanti. Kemudian untuk PHP tadi, yaitu kita ada programnya di sini, artinya setiap siswa itu memang diusahakan untuk mengolah produk sedemikian rupa dan menjualnya. Menjualnya itu ya terserah mau di outlet sekolah atau keluar bahkan sampai ke mana. Bahkan kita misalnya punya tanaman di lahan itu rambutan misalnya. Ya siswa itu memanen kemudian menjualnya keliling ya di tempat yang bisa dijangkau oleh siswa. Artinya siswa memang sudah diajari untuk berwirausaha. Kemudian kita juga punya program seperti misalnya PWMP. Itu kan mungkin ada penjelasan nanti lebih lanjut, yaitu untuk PWMP itu program dari pemerintah yang tujuannya itu untuk menggerakkan siswa atau mahasiswa supaya dia berwirausaha dan menghasilkan uang. Jadi menanamkan sedemikian sejak dini bagaimana mental kewirausahaan itu bisa dibentuk sedemikian rupa. Nah, jadi produk-produk tadi memang sebagian itu dijual ya, memang, atau ya dikonsumsi juga tidak masalah. Cuma memang sebaiknya itu dijual ya, supaya siswa selain belajar praktik juga memang tahu bagaimana berwirausaha yang baik. Ini tuh. Begitu ya Bapak. Lanjutnya, mungkin para calon peserta didik ini lebih mau langsung penasaran nih gimana kegiatan-kegiatan di sekolah kita, begitu ya Pak. Mau kapan prakteknya, bagaimana prakteknya, itu nanti kita akan kupas lebih dalam di besok ya, hari Rabu. Itu nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Silakan kumpulkan pertanyaan yang kalian benar-benar penasaran nih. Apa kerjaannya di prodi misalnya, di jurusan itu apa saja kegiatannya, prakteknya apa saja, itu nanti akan dijelaskan besok ya, langsung sama kaprodinya sendiri gitu ya. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi itu hanya gambaran singkat yaitu mengenai sarana dan prasarana. Mungkin kalian tadi bertanya seperti itu karena melihat bagaimana siswa praktek, jadi penasaran. Jadi mungkin besok, yaitu lebih tepatnya besok, ada pengenalan jurusan. Ada 3 jurusan, perkebunan, hortikultura, dan pengolahan hasil. Nanti kalian simak dengan baik, tentukan yang mana kira-kira yang kalian minati. Bisa nanti bertanya sebanyak-banyaknya, supaya jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih jurusan, ya 3 tahun kan mungkin berada di tempat yang tidak tepat. Kalau kalian misalnya hobi dengan tanaman-tanaman seperti karet, sawit, dan seterusnya, itu bisa memilih jurusan perkebunan.
Kemudian kalau kalian menyukai menanam sayur-sayuran, bisa memilih hortikultura. Tapi kalau kalian suka memasak hasil-hasil pertanian, buah-buahan, itu bisa memilih jurusan pengolahan hasil pertanian. Jadi pengolahan hasil pertanian itu ya tidak hanya perempuan, itu laki-laki juga banyak di sana. Kemudian untuk besok nanti juga kalian mungkin akan mendapat gambaran bagaimana nanti setelah selesai di sekolah ini, bagaimana melanjutkannya, apakah mungkin pekerjaan apa yang cocok untuk kalian. Jadi jangan sampai salah nanti memilih jurusan. Cuma ya kadang kita sebagai dewan guru juga berhak juga mungkin mengarahkan kalian ke jurusan mana kan. Kalau numpuk semuanya pada satu jurusan, nanti kasihan jurusan yang lain kekurangan siswa. Jadi mungkin ini disampaikan terlebih dahulu, kita bisa mempertimbangkan kalian nanti untuk jurusannya kemana masuknya. Baik, mungkin itu saja Bapak. Mungkin untuk kaitannya dengan sarana prasarana, masih ada yang mau bertanya secara langsung dengan Pak Edi Irfani? Kalau dilihat dari ini ada yang raise hand ya. Ada Dias Salsa dan Azhari, apakah ingin bertanya secara langsung kepada Bapak? Silakan angkat tangan. Kalau mau bertanya. Dias Salsa dari SMPN 8. Ini. Dias Salsa atau Azhari SMP 2 Panjipatan. Oh, sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Azhari. Azhari? Pak Azhari? Ya, silakan kalau mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan Azhari di unmute dulu. Oke, silakan. Nggak ada, Bu. Oke, tadi raise hand ya soalnya, jadi saya kira mau bertanya. Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang ingin kalian tanyakan seperti kegiatan asrama, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam jurusan, begitu ya, bagaimana cara pemasaran produk-produk SMKPP, begitu nanti akan dijelaskan besok dan hari Kamis nanti khusus tentang asrama, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Pembina asramanya, Ibu Fatmawati, kemudian nanti besok ada tentang kegiatan jurusan ya di program studi, nanti dijelaskan langsung oleh Kaprodinya. Mungkin untuk sarana prasarana tidak ada lagi yang ditanyakan, begitu Pak Edi. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke lahan praktik gitu. Mungkin kita cukupkan untuk sarana prasarana. Selanjutnya mungkin kita sampaikan, kita kenalkan dulu nih. Pak Riki boleh ke sini biar kelihatan. Terima kasih Pak Edi. Oke, ini kita ketemu sama Pak Riki. Pak Riki adalah penanggung jawab di lahan Guntung Luak, begitu ya Pak Riki ya? Iya, Ibu. Oke, Pak Riki mungkin bisa sampaikan secara singkat tentang lahan praktek kita yang ada di Guntung Luak nih. Kemarin kan lagi ramainya jeruk-jeruk hasil ini ya, hasil kebun kita di Guntung Luak yang ramai gitu ya, yang mungkin bisa viral juga gitu, siapa orang bisa datang gitu ke lahan kita begitu. Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih. Jadi untuk lahan praktek kita itu kita punya 4 lahan praktek. Yang pertama itu lahan praktik Guntung Luak yang ada di bawah koordinasi saya. Kemudian ada lahan praktik Cempaka, Haji Idak, dan juga Guntung Payung. Untuk di lahan praktik saya sendiri di Guntung Luak yang nantinya kalian akan akrab dengan lahan tempat saya. Oke, di tempat saya khususnya ada 28 blok tanaman. Ada tanaman rambutan, kemudian tanaman jeruk, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, entres, kemudian rambutan, kelengkeng, nangka, sukun, karet, ada juga kurma, dan juga kelengkeng.
Untuk masing-masing jumlah tanaman di tempat saya yang paling banyak itu pertama adalah kelapa sawit. Kelapa sawit kita punya dengan varietas Sukovindo dengan jumlah 1091 tanaman. Nantinya teman-teman dari siswa perkebunan nanti akan sering melakukan praktikum di tempat saya khususnya di tanaman sawit. Jangan khawatir, insya Allah cukup untuk melayani praktikum semua siswa karena jumlahnya ada 1000-an lebih tanaman. Kemudian ada juga karet. Karet kita punya varietas PB 260 dengan jumlah tanaman kurang lebih 648. Jadi nantinya untuk praktikum khususnya untuk perkebunan dengan tanaman karet kita punya 648 tanaman dengan varietas PB 260. Selanjutnya masih di perkebunan kita punya kopi. Kopi kita punya kurang lebih 500 tanaman. Untuk kopi sendiri nanti siswa akan diajarkan mulai dari pembibitan, pemeliharaan sampai ke pengolahan kopi menjadi kopi yang siap untuk diminum. Kebetulan kita dari lahan praktik juga sudah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu di kedai kopi Selir yang ada di Banjarbaru. Nah nantinya kita akan mengolah kopi sendiri jadi kita punya produk kopi sendiri. Selanjutnya untuk kakao kita juga punya kurang lebih hampir 200 tanaman dengan varietas mulai dari Criollo dan apalagi mulai dari Criollo, Forestero, dan juga Trinatario. Selanjutnya setelah kopi, kakao, kita beralih ke tanaman hortikultura. Kita punya rambutan antalagi dengan kurang lebih 250 tanaman. Nah ini kalau panen nanti bisa buat siswa jualan dan juga bisa buat praktikum pemeliharaan tentang tanaman buah. Selanjutnya, kita ini lagi viral tentang jeruk. Kita punya jeruk lemon, kita punya jeruk siam Banjar. Yang mana jeruk siam Banjar ini kita adakan panen petik sendiri. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang masuk di tempat saya. Untuk harga, harganya cukup tinggi. Kalau di pasar 10.000 3 kilo, di tempat kita 5.000 dan itu pun metik sendiri. Cukup tinggi harganya karena kualitasnya kita jaga. Nantinya adik-adik semua akan diajarkan bagaimana cara merawat tanaman-tanaman tersebut. Selanjutnya setelah dari rambutan, jeruk, kita punya durian. Nah, durian ini kita punya 2 blok durian dengan jumlah kurang lebih sekitar 59 tambah dengan jumlah kurang lebih 120 tanaman dan yang siap berbuah kita punya 70. Durian sendiri kita punya mulai dari montong, simas, si hijau dan juga bawor. Nah, nantinya siswa-siswa hortikultura nanti akan diajarkan bagaimana cara perawatan hingga pasca panen dari durian tersebut. Selanjutnya setelah durian, kita punya kelengkeng juga. Kelengkeng kita punya sekitar 145 tanaman kelengkeng dengan varietas itoh dan juga kristal. Nantinya juga siswa-siswa semua akan diajarkan bagaimana cara perawatan, budidayanya juga. Kemudian kita punya nangka dan juga sukun. Dan nangka ini ada nangka lokal dan juga nangka dak dengan jumlah per masing-masing tanaman kurang lebih 70-an tanaman untuk dijadikan praktikum nanti. Apalagi? Di tempat saya juga ada lahan-lahan praktikum untuk budidaya tanaman sayur. Bisa untuk menanam sayur-sayuran, baik itu kacang, kemudian sawi, kangkung, dan berbagai macam nanti akan diajarkan oleh guru-guru. Jadi nantinya adik-adik semua akan ketika praktikum akan sering-sering berkunjung ke tempat saya. Nah, ada beberapa aturan di tempat saya tentang mekanisme praktikum. Yang pertama, ini kalau adik-adik punya buku catatan, mohon bisa dicatat. Atau mungkin diingat-ingat dulu. Yang pertama, ketika adik-adik praktikum harus menggunakan SOP, standar operasional prosedur, terutama untuk siswa horti dan juga untuk siswa perkebunan, karena nanti kalian akan sering bertemu dengan saya. Yang pertama, kalian harus mengenakan sepatu boot.
Nah, sebagai alat pelindung diri kalian. Jadi, jangan sampai nanti kalian berkeliaran di tempat saya tanpa alas kaki. Nah, harusnya menggunakan sepatu bot sebagai alat pelindung diri kalian. Karena nanti kalian nggak akan menduga ada apa aja yang ada di lahan. Entah itu kalian akan bertemu dengan paku atau bertemu dengan makhluk lainnya. Nah, itu yang pertama dari yang paling bawah, kalian harus mengenakan alas kaki. Kemudian yang kedua, tentang baju praktikum. Gunakan baju praktikum sesuai dengan kesepakatan dengan guru prodi, bisa menggunakan baju werpak maupun baju yang lainnya, sesuai dengan kesepakatan dengan guru pengajar. Selanjutnya, pastikan kalian membawa sarung tangan sendiri. Oke ya, sarung tangan. Karena nanti kalian nggak akan tahu apa yang akan kalian hadapi. Contohnya untuk anak perkebunan, nanti kalian akan banyak berkecimpung dengan pelepas sawit mungkin. Nah, ketika kalian membawa pelepas sawit itu memegang, kalian harus menggunakan kaos tangan. Kalau enggak, ya tangannya nanti risiko lukanya akan tinggi. Begitu juga dengan anak-anak hortikultura, ketika kalian nantinya akan praktikum tentang tanaman hortikultura, perawatan, kalian akan memegang yang namanya insektisida, ataupun herbisida, ataupun fungisida, kalian harus melindungi diri kalian berupa menggunakan sarung tangan juga. Selanjutnya, menggunakan masker. Nah, yang paling penting juga masker. Sebelum ada corona, siswa-siswa di tempat saya sudah saya wajibkan untuk memakai masker sendiri. Bukan karena ada corona, tapi karena setiap praktikum, terutama untuk praktikum pengendalian hama penyakit, itu harus menggunakan masker. Karena kalian akan berurusan dengan nantinya hand sprayer, yang mana akan menyemprotkan cairan-cairan pestisida untuk menanggulangi hama penyakit yang ada. Nggak cuma pestisida, tapi juga bisa untuk pupuk-pupuk organik lainnya. Jadi tetap pengamanan, ada maupun nggak ada COVID, tetap di tempat saya pakai masker. Selanjutnya, ketika praktikum, nah ini bawa topi ataupun sesuai dengan kesepakatan nanti dengan guru prodi masing-masing. Karena yang pertama, panas kan biasanya di lahan, jadi kalian harus membawa topi sendiri-sendiri. Topi ini nggak hanya untuk berfungsi sebagai melindungi dari panas matahari, tapi juga melindungi dari adanya bahaya-bahaya lain yang bisa saja mencelakai kita. Untuk selanjutnya, ketika kalian praktikum penyemprotan menggunakan herbisida, kalian juga harus menggunakan kacamata. Nantinya kacamata bisa kalian bawa sendiri ataupun bisa pinjam di tempat saya. Selanjutnya ke peminjaman alat. Nah, di tempat saya untuk alat-alat praktikum semuanya insya Allah lengkap. Kalau kalian ingin praktikum, terutama untuk anak horti dan juga anak perkebunan, karena di lahan saya untuk anak horti dan anak perkebunan, anak PHP sudah ada tempat praktikumnya sendiri. Di tempat saya punya alat dodos otomatis bagi anak perkebunan ya. Kita punya dodos maupun egreg yang otomatis dengan mesin, jadi kita nggak perlu lagi mengayuh dengan sekuat tenaga tangan, tapi sudah tinggal nyalakan mesin. Nanti akan dibantu oleh guru dan juga teman-teman lahan praktikum bagaimana cara mengoperasikan. Jadi nanti akan menghemat tenaga adik-adik semua. Jadi adik-adik semua akan diajarkan untuk lebih terampil, mandiri, dan profesional di tempat saya. Ada dodos dan egreg otomatis, kemudian untuk anak perkebunan ada juga alat penyadap untuk karet, kemudian ada alat yang baru, alat pengolah kopi. Di tempat kita punya alat pengolah kopi yang baru saja beli, jadi nanti kita akan produksi kopi sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita juga punya traktor, baik itu roda 4 maupun roda 2, nantinya adik-adik semua akan diajarkan bagaimana cara mengoperasikan alat-alat tersebut di mata pelajaran Alsintan. Nah, siap-siap bagi yang nggak sabar, nanti akan diajarkan bagaimana cara mengoperasikan traktor. Tadi sudah dilihat kan, ada video kakak-kakak kelas. Ada kan tadi yang pakai. Nah, iya, betul. Tadi ada kakak kelas yang mengoperasikan traktor. Nah, nanti kalian adik-adik akan diajarkan juga bagaimana sih cara mengoperasikan traktor. Bisa nggak ya aku bawa traktor sebesar itu? Nah, soalnya sebagai contoh, nanti banyak adik-adik bisa lihat di video YouTube SMKPP Banjarbaru tentang penggunaan Alsintan. Yang terakhir, saya dengan Ibu Kiki kemarin mencoba menggunakan penanam jagung 2000 meter hanya dalam 30 menit selesai. Nah, jagung pipil itu. Jadi nanti adik-adik semua akan diajarkan tentang praktikum menggunakan Alsintan yang ada.
Kemudian tentang prosedur Al-Sintan, nantinya akan ada tata tertibnya tentang peminjaman alat-alat dan juga pemakaian bahan praktikum. Karena nanti ketika praktikum adik-adik semua akan difasilitasi alat maupun bahannya, tapi harus dengan SOP atau standar tata tertib yang ada. Nah, tata tertib yang ada nanti akan saya sampaikan. Oke, videonya. Oh, nanti. Nanti akan saya sampaikan. Mungkin itu saja pengantar dari saya tentang lahan praktikum saya. Nantinya yang jelas untuk teman-teman adik-adik dari prodi perkebunan maupun prodi horti akan sangat sering bertemu dengan saya, Pak Riki. Nah, sebagai penanggung jawab lahan praktik Guntung Luar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu Kiki. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya begitu ya. Ya. Lebih dalam tentang Guntung Luar. Sebagai informasi bahwa lahan kita itu dipimpin oleh satu koordinator, yaitu oleh Bapak Nasib Sukamto, yang nantinya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan Al-Sintan begitu. Itu lebih dalam nanti dengan Pak Nasib begitu ya. Kemudian untuk di Guntung Luar tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki. Kemudian untuk lahan Haji Idak itu oleh Bapak penanggung jawabnya adalah Bapak Arni Setio Priambodo. Kemudian di lahan Guntung Payung penanggung jawabnya adalah Bapak Sutarno. Dan lahan Cempaka untuk tanaman kelapa sawit itu ada penanggung jawabnya Bapak Juni Adi Saputra, gitu ya. Mungkin untuk lebih jelas untuk melihat satu persatu lahan praktik kita, mungkin nanti akan kita sampaikan melalui video, begitu Pak Riki ya? Oh iya. Bisa kita lihat, mungkin bisa di-share videonya. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai lahan, begitu ya, lahan praktik kita, bisa ditanyakan atau ada yang mau bertanya langsung? Silahkan, pencet raise hand-nya. Jika ada yang mau bertanya. Oke, ada yang bertanya, kalau praktikum itu diawasi nggak Pak kalau di lahan? Praktikum diawasi nggak ya kira-kira? Ya pasti diawasin Pasti dong. ya. Kalau nggak diawasi, gimana kalian akan praktikum? Yang pasti akan diawasi, baik itu oleh guru maupun dari tenaga yang ada di lahan praktik. Karena nanti gimana nggak diawasi, gimana kalian praktikum kalau nggak diawasi? Nanti mau tanya, Pak, ini meliharanya gimana? Nah, kalian nanti bingung sendiri. Oke, kita lihat tampilannya dulu. Kita lihat tampilan videonya ya. Yang saya ditugaskan di lahan sawit Cempaka dengan luasan 22 hektar yang ada tertera di depan. Kemudian yang ada tanaman sawitnya itu sekitar 7 lebih mau ke 8 hektar. Kemudian yang sudah menghasilkan atau yang dikumpulnya ini ada dari 60%, kemudian sisanya 40% itu sekitar 5-6 tahun. Semuanya sudah menghasilkan, cuman untuk perawatannya yang belum maksimal. Kemudian untuk kegiatan siswa yang di sini yang bisa dikerjakan adalah keperawatan atau maupun ke panen ya. Contoh di pengendalian gulma, nanti terus pruning, kemudian ada pembersihan rumput itu piringan. Jadi seperti itu. Buat siswa-siswa baru yang mau masuk untuk jurusan perkebunan, silahkan nanti prakteknya kita siap melayani dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno. Saya penanggung jawab atau koordinator lahan praktek Guntung Payung. Luas lahan di lahan praktek Guntung Payung 2,5 hektar. Komoditas yang cocok ditanam di sini yaitu tanaman pangan dan horti. Kegiatan kami siap untuk siswa baru praktek tanam pangan dan horti di sini.
melayani. Dan untuk tempatnya, pesan untuk siswa baru, tempat ini lahan praktek Gunung Payung siap untuk menerima siswa praktek untuk tanam pangan dan horti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama perkenalkan, nama saya Adi Setio Priambodo. Saya di sini sebagai penanggung jawab kebun praktek SMKPB Negeri Banjarbaru yang berwilayah di Haji Idap, Jalan RO Urin. Di sini lahan prakteknya seluas kurang lebih 1,5 hektar. Nah, di sini lahan praktek khusus untuk hortikultura, komoditas yang bisa dibudidayakan di sini seperti tomat, brokoli, bunga kol, lobak, wortel, kemudian ada juga hidroponik. Hidroponiknya ada selada, sawi, dan kemudian juga ada lab pasca panen di sini. Terus kemudian juga ada lab untuk perbenihan. Jadi untuk hortikultura, khususnya untuk program studi hortikultura bisa menggunakan lahan Haji Idap untuk praktek budidaya sayur-sayuran. Kemudian juga bisa praktek untuk kegiatan yang sifatnya indoor seperti hidroponik yang memerlukan greenhouse. Nah, di sini ada siap untuk digunakan sebagai tempat praktek. Kemudian juga ada lab perbenihan yang mau praktek misalkan untuk mencoba atau memperbanyak benih segala macam, uji benih segala macam bisa dipraktekkan di lab tersebut. Kemudian juga ada lab penanganan pasca panen. Jadi di sini bisa digunakan join antara budidaya dengan pasca panen dan perbenihan. Kemudian sangat banyak yang bisa dibudidayakan di sini. Jadi macam-macam daripada komoditas hortikultura. Ya, demikian bisa singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami di program hortikultura sangat-sangat mengundang Anda semua calon siswa baru untuk bergabung kami di hortikultura. Supaya kita bisa memajukan pertanian di Banjarbaru khususnya dan Indonesia secara umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya adalah pengelola laboratorium lahan praktek SMKPB Banjarbaru di Gunung Luwak. Di laboratorium lahan praktek SMKPB Banjarbaru Gunung Luwak ini terdapat dua komoditas utama. Yang pertama untuk komoditas tanaman hortikultura dan yang kedua untuk komoditas tanaman perkebunan. Untuk tanaman hortikultura seperti kita lihat ada rambutan, kemudian durian, kemudian jambu, kemudian jeruk, nangka, sukun, buah naga. Untuk sayur-sayuran ada sawi, bayam, kemudian untuk buah-buahan kita punya melon, semangka, buah bit, dan banyak lagi. Kemudian untuk di komoditas perkebunan kita punya karet. Karet kita punya sekitar kurang lebih 500-an pohon. Kemudian sawit kita punya 1000-an pohon. Juga kita punya kopi dan juga kakao yang masing-masing kurang lebih 500 batang. Untuk selanjutnya, kegiatan di lahan praktek SMKPB Banjarbaru di Gunung Luwak ini meliputi kegiatan praktikum siswa, baik itu kegiatan untuk praktikum pembelajaran maupun kegiatan wirausaha. Jadi kedepannya harapan kami adik-adik calon siswa nanti bisa mengikuti praktikum di tempat kami dengan baik. Pesan kami selanjutnya tetap semangat, jaga kesehatan, dan nantinya bisa praktikum di tempat kami dengan baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan diri saya, yaitu saya nama Nasib Sukamto sebagai penanggung jawab lahan. Di sini ada lahan Gunung Payung, ada lahan Cempaka, ada lahan Gunung Loa. Nah itu di sana terdiri ada berapa orang koordinator, diantaranya di lahan Cempaka Saudara Juni, dan di lahan Gunung Payung Saudara Sutarno, dan lahan Haji Icak adalah Saudara Ardi Prasetyo. Nah di sini saya sempat merangkap juga sebagai penanggung jawab Alsintan. Untuk di SMK PPB ini kita memiliki alat traktor ya, 4 unit, yaitu traktor yang di belakang saya ada tipe seri 5310 dengan traktor 600. Nah, itu untuk traktor tipe John Deere. Nah, di sini ada juga alat pemanen, kombin dan harvester ini tipenya ada tipe Hornet, ada tipe CCH 2000. Ini yang paling besar. Nah, di sini alat-alat ini untuk mendukung satu yang utama adalah untuk pembelajaran Alsintan. Nah, yang kedua itu bisa untuk membantu siswa praktek. Di antaranya dalam pengolahan lahan. Pengolahan lahan didukung misalnya untuk bidang studi budidaya. Itu perlu pengolahan lahan, dan kita dulu dengan menggunakan alat pengolah lahan ini, yaitu dengan tipe traktor 600 atau juga 5310. Nah, alatnya di sini, implementnya ada rotari, ada baja, ada riger. Nah, riger biasanya digunakan untuk pengulutan dan penggunaannya untuk penanaman jagung. Nah, itu ada juga di sini ada 2 unit, yaitu transplanter. Transplanter yaitu untuk penanaman padi. Nah, ada juga 1 unit lagi untuk penanaman jagung, kita 1 unit, itu baru kita coba. Di sini ada 1 alat yang baru. Pesan saya untuk saudara-saudara yang diterima di SMK PP ini, yaitu untuk mempelajari lebih lanjutnya adalah Alsintan ini akan diteruskan oleh guru bidang studi Alsintan. Untuk lebih gamblangnya, baik penggunaannya atau fungsinya dan sebagainya, itu guru Alsintan yang menjelaskan. Seperti apa alat-alat kita di sini nanti akan dipraktekkan di pelajaran Alsintan. Pesan saya kalau bisa ini dipelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar nanti lepas dari SMK PP ini Anda atau saudara-saudara itu bisa menjalankan traktor ini dengan baik dan bisa menggunakan dengan prosedur atau SOP yang telah ditentukan di SMK PP ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memfasilitasi kegiatan praktikum siswa-siswa sekalian, di sini kami menerapkan prosedur untuk peminjaman dan pemakaian alat dan bahan praktikum. Salah satunya dapat kita lihat pada tata tertib peminjaman alat. Yang pertama itu harus meminta izin secara lisan kepada pengelola. Kemudian yang kedua harus mengisi bon peminjaman alat. Nah, yang ketiga, kalian harus punya kartu identitas untuk ditinggalkan sebagai jaminan untuk pengembalian alat. Nah, selanjutnya yang keempat, alat akan diambilkan oleh pengelola. Selanjutnya, pengelola dan kalian harus bersama-sama mengecek kondisi alat tersebut. Selanjutnya, baru kalian dapat menggunakan alat tersebut. Begitu juga dengan pengembalian alatnya. Bersama-sama pengelola dengan kalian harus mengecek alat itu apakah dalam keadaan kembali, dalam keadaan baik atau enggak. Kalau enggak, siap-siap kalian harus mengganti ya. Oke, mungkin itu beberapa video. Mungkin agak ngelak sedikit ya, Pak. Mungkin itu tergantung jaringan begitu ya. Tapi nanti bisa lihat lagi di channel YouTube dan Facebook begitu. Nanti silakan dicoba dilihat, dipahami kembali bagaimana kondisi lahan kita, kemudian sarana dan prasarana yang ada. Kemudian kita lanjutkan dengan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Silakan tunjuk tangan yang ingin bertanya langsung, baik kepada Pak Riki, mungkin bisa ditanyakan langsung. Yang melalui chat, kalau yang berhubungan dengan jurusan mungkin bisa ditanyakan besok ya.
Jadi biar lebih jelas lagi dan lebih paham lagi, untuk jurusan bisa ditanyakan besok, dan kegiatan-kegiatan asrama juga bisa nanti ditanyakan besok ya. Kemudian ini ada salah satu pertanyaan di chat dari M. Iza Rifki. Pak, keamanan praktikum yang tadi disampaikan seperti masker dan yang lain-lainnya, itu apakah sudah disediakan oleh SMKPP begitu Pak? Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya, Ibu? Namanya adalah Rifki tadi kalau ya, Rifki. Iza Rifki ya. Oh, Iza Rifki. Oh, namanya hampir sama kayak saya. Kalau saya Riki, kalau kamu ada F-nya ya. Ada Rifki. Oke, kalau untuk keamanan praktikum, jadi karena itu alat pelindung diri kalian sendiri, jadi kalian harus punya sendiri. Jadi sendiri-sendiri kan, punya sendiri, jadi kalian tahu bahwa itu sudah aman dulu karena itu punya kalian. Kalau sebelumnya, ketika untuk praktikum seperti masker, biasanya saya fasilitasi. Akan tetapi, karena sekarang lagi pandemi seperti ini, jadi untuk masker kalian bisa bawa sendiri. Begitu juga dengan alat-alat lainnya. Karena nggak mungkin dong kalian nanti akan meminjam masker yang mana sudah dipakai sama teman-temanmu, atau juga kacamata yang sudah dipakai teman-temanmu, kan nggak mungkin. Apalagi lagi pandemi kayak ini, jadi kalian harus punya sendiri. Termasuk juga sepatu bot, maupun juga dengan pelindung kepala seperti topi, maupun juga nanti di perkebunan akan dikenalkan menggunakan ada helm juga untuk praktikum di perkebunan. Itu ada lagi, Bu? Oke, ini ada satu lagi dari Ahmad Syariful. Pak mau tanya, apakah tanya untuk alat-alat di lahan itu biasanya berapa kali operasi begitu, Pak? Dalam satu hari. Oke, terima kasih untuk Ahmad. Ahmad ini namanya seperti adik saya. Saya punya adik juga namanya Ahmad, dan hari ini dia juga masuk ke SMK. Dia juga lagi Zoom meeting, tapi kebetulan lagi nggak ikut gabung di sini. Oke, jadi untuk adik Ahmad, alat-alat di tempat kita biasanya hampir setiap hari itu dioperasikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena alat-alat di tempat kita sudah ada operatornya. Contohnya, yang paling simpel itu adalah memanasi alat. Nah, nanti kalian akan diajarkan di mata pelajaran Al-Sintan bagaimana cara merawat alat. Alat itu setiap hari, lebih tepatnya dihidupkan untuk dinyalakan mesinnya agar siap untuk melaksanakan tugas. Kalau untuk tugas hariannya, alat-alat tersebut kan punya masing-masing fungsinya, baik itu traktor maupun kombin. Kalau kombin pasti jelas dong digunakan ketika ada panen, tapi tetap harus dirawat dengan cara dihidupkan dan dicek kelengkapannya secara rutin dan berkala. Kemudian untuk traktor pasti akan sering digunakan karena untuk membantu kegiatan aktivitas dari pengelolaan praktikum. Contohnya kita punya traktor yang bisa memotong rumput. Nah, itu kita gunakan sangat sering. Kalau untuk itu bisa sekitar 2 hari sekali sampai 3 hari sekali, bahkan hampir tiap hari bisa kita gunakan. Terutama untuk traktor John Deere yang tadi oleh Bapak Nasib Sukamto disampaikan ada 4. Nah, itu hampir tiap hari itu pasti keluar dari gudangnya, dari garasinya untuk bekerja. Kemudian untuk alat-alat lain seperti hand traktor maupun dodos otomatis yang pakai mesin, itu pun juga tiap hari digunakan. Karena pemeliharaan di Laboratorium Lahan Praktik Gunung Luwa, itu setiap hari ada petugasnya masing-masing yang mana juga mengoperasikan alat-alat tersebut. Jadi nanti adik-adik semua akan diajarkan bagaimana bekerja dengan Al-Sintan untuk memudahkan pekerjaan kita di dunia pertanian. Jadi pertanian nggak melulu tentang manual, mencangkul yang berat-berat, enggak. Tapi di tempat kita, di SMK PB Banjarbaru, adik-adik semua akan diajarkan bagaimana menjadi petani milenial, petani yang mandiri, profesional, dan juga modern. Baik. Oke, Pak Riki, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin bingung nih. Kita kan sekolahnya di Putri Junjung Buih begitu ya. Iya. Kemudian lahan praktiknya ada yang di Guntung Luwa, ada yang di Haji Ida, kemudian Guntung Payung, kemudian ada yang di Cempaka begitu. Itu kendaraannya seperti apa, Pak?
kita bareng-bareng begitu apa sendiri-sendiri begitu Pak? Oke, terima kasih. Untuk adik-adik nantinya ketika praktikum ya, jadi tempat praktikum untuk dari prodi horti dan prodi perkebunan pada khususnya ini ada 4 nih. Untuk Guntung Payung itu banyak ke prodi horti, Haji Idak juga prodi horti, Guntung Lua tempat saya horti dan juga perkebunan, tapi untuk Cempaka perkebunan. Untuk Haji Idak dan Guntung Lua ini lokasinya cukup dekat dengan kampus SMK kita. Jadi tinggal menyeberangi Jalan Ahmad Yani. Kalau dari gerbang sebelah barat ya sana ya, utara. Selatan, oh ya. Dari gerbang selatan kita punya 2 gerbang di kampus kita. Dari gerbang selatan itu kemungkinan jalan kaki, insya Allah nggak sampai 5 menit sudah sampai di lahan praktik kita. Paling sekitar 100, 200, 300, 400 meter sudah sampai di lahan praktik Guntung Lua. Hanya 400 meter aja jalan kaki, ya anggap saja exercise lah, biar mengeluarkan keringat, jalan kaki biar sehat pagi-pagi kan. Praktikum ke tempat saya jalan kaki. Itu untuk di lahan praktik Guntung Lua dan Haji Idak bisa dijangkau dalam 400 meter saja. Hanya menyeberangi Jalan Ahmad Yani, kemudian melewati SPBU, melewati SMP 1 Banjarbaru, nah sampai nanti 400 meter. Selanjutnya kalau untuk lahan praktik Cempaka dan lahan praktik Guntung Payung, ketika adik-adik nanti akan praktikum di sana, yang pasti nantinya akan difasilitasi oleh kampus SMKPP Banjarbaru, nanti bisa menggunakan alat-alat transportasi yang ada di bengkel atau di garasi kita. Bisa menggunakan bis maupun bisa menggunakan truk yang sudah difasilitasi. Jadi jangan khawatir nanti, wih dari asrama ke tempat praktikum jauh, nanti kita naik apa ya? Atau kita mau nge-grab? Nah, enggak, nanti akan difasilitasi adik-adik semuanya. Oke, berarti jangan khawatir begitu ya kalau dari kampus mau ke Guntung Lua, Haji Idak bisa jalan kaki. Oh, bisa gitu. jalan kaki. Bisa jalan kaki gitu ya. 5 menit bisa. Bisa adu sprint. Karena kalau masih kelas 10 biasanya itu rame-rame itu jalan-jalan ya, jalan ke lahan mulai dari pagi itu jalan ke lahan itu rame-rame sama teman-teman sekelasnya. Jadi nggak kerasa kalau misalnya jauh atau dekat tuh rasanya dekat aja kalau sama teman-teman begitu ya, kecuali kalau yang di Cempaka ataupun Guntung Payung itu biasanya kita ramai-ramai juga menggunakan bis sekolah gitu Pak ya. Ya, menggunakan bis sekolah. Oke, kemudian di lahan kita kan tadi disebutkan perkebunan begitu, ada tanaman hortikultura, tanaman pangan gitu. Adakah tanaman-tanaman obat begitu Pak? Oh, di lahan? Ada. Jadi untuk siswa-siswa sekalian nantinya akan diperkenalkan dengan mata pelajaran perkebunan herbal kalau nggak salah Ibu. Iya. Akan dikenalkan dengan mata pelajaran perkebunan herbal yang mana nantinya akan diajarkan menanam tanaman-tanaman obat. Ada di tempat kita ada blok tanaman empon-empon atau bisa dibilang jamu-jamuan, baik itu jahe, serai, kemudian kunir, ada juga kunyit, lengkuas, ada semua. Pokoknya nanti biar lebih penasaran, nanti kalian sambil ngecek ke lahan praktek sambil jalan-jalan nantinya. Kalau sudah masuk tentunya. Oke, jadi nggak cuma tanaman sawit, gitu ya, karet, kopi, tapi kita juga punya banyak tanaman-tanaman hortikulturanya. Ada tanaman buah, gitu ya, tanaman bunga-bunga seperti sedap malam, biasanya kita ada di lahan Haji Idak, gitu ya, bunga-bunga. Kemudian ada tanaman-tanaman pangan, ada edamame, ada jagung, kemudian ada banyak pokoknya macam-macam begitu ya. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya langsung nih sama bapaknya atau terkait dengan sarana prasarana kita, kemudian dan lahan praktik. Ada yang ingin bertanya langsung? Ayo, siapa yang ingin tanya? Ayo, mumpung ada bapaknya. Kita bisa tanya langsung begitu. Oh, di tempat saya Ibu, di lahan praktik Guntung Lua, itu juga ada kegiatan namanya kegiatan PWMP. Oh iya, betul. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Nah, nantinya di program PWMP itu siswa-siswa sekalian akan dibuat menjadi berkelompok-berkelompok untuk melakukan kegiatan wirausaha yang mana nantinya untuk permodalannya. Iya, betul. Permodalannya akan dibantu oleh Kementerian Pertanian sendiri. Jadi nanti kalian akan melakukan wirausaha di tempat saya.
Kemudian di tempat saya sudah saya sediakan kurang lebih 7.000 meter persegi lahan untuk ditanami kegiatan wirausaha. Yang sedang berjalan ini kakak-kakak kelas kalian ini sedang menanam, ada bawang pre, ada tanaman kangkung, terong, edamame ini yang paling banyak, kedelai edamame, kemudian ada timun, ada juga jagung, ada juga loh yang tanaman herbal kayak jahe dan sebagainya. Nah, ada juga nih yang nanam bukan sembarang tanaman, bukan di lahan, tapi nanamnya di backlog ya Bu, jamur. Nah, ada juga yang berusaha jamur tiram ya. Jamur tiram. Jadi nanti bisa praktikum wirausaha di tempat saya. Pak, saya mau praktikum belajar nanam nih, saya pengen jadi pengusaha, pengen carikan minta tempat dong buat jadi wirausaha biar bisa nanam. Nanti kami fasilitasi. Kita punya di lahan praktik Gunung Luwa ini, lahan praktikum yang paling luas, kurang lebih luasannya 26 hektar. Nah, itu terbagi jadi 28 blok tadi. Kita sudah siapkan sekitar 1-2 hektar untuk kegiatan wirausaha. Nah, nanti kami fasilitasi mulai dari membantu pengolahan tanah sampai ke fasilitas pengairannya juga nanti akan difasilitasi adik-adik semua. Iya. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang beberapa kali ada yang tanya nih Bu, Pak, kalau ke lapangan berapa kali sih seminggu begitu ya? Yang namanya kita sekolah pertanian begitu ya. Kalau cuma sekali 1 hari aja seminggu ke lapangan ya bukan pertanian begitu ya. Iya. Jadi kalau ke lapangan ya memang kita ada praktikum. Nah, praktikumnya memang bisa tiap hari begitu ke lapangan ya, karena memang kita pelajarannya vokasi begitu ya. Kemudian kalau di lahan kan pasti kayak seperti jeruk begitu Pak ya. Yeah. Ada jeruk, ada rambutan. Itu sebenarnya boleh nggak sih dimakan sama siswa kalau lagi panen? Kira-kira boleh nggak ya? Ya, jadi insya Allah boleh kalau untuk dimakan. Nah, jadi emang kalian harus memakan. Kalau nggak dimakan nanti kalian nggak tahu nih. Oh, Ibu kemarin nyuruh saya ngasih pupuk segini. Rasanya gimana ya? Nah, supaya tahu rasanya, ya harus dicoba. Contohnya untuk tanaman, ini kita lagi panen jeruk nih. Jadi siswa-siswa yang kemarin praktikum tentang pemeliharaan tanaman jeruk, nah itu kan mereka sudah memelihara. Mereka tahu kemarin tanaman ini dipelihara dengan cara seperti ini, dipupuk dengan pupuk ini, dosisnya segini. Nah, mereka merasai sambil beli ke lahan, bisa beli ataupun bisa mengevaluasi praktikum dengan cara memetik buah sendiri. Nah, kemarin beberapa siswa kita sudah banyak ke lahan, tapi tetap dengan protokol keamanan ya, dengan masker, dengan cuci tangan masuk ke lahan kita, itu sudah mereka mulai mengevaluasi. Oh, kemarin aku memupuk tanaman ini nih, aku pupuk dengan pupuk ini, dosisnya seini, rasanya manis. Oh, tanaman temanku dipupuk dengan pupuk dosisnya segini nih. Oh, ternyata lebih manis. Nah, untuk mengetahui kan harus dirasai, jadi nanti tetap harus dirasai. Boleh dong tentunya. Masa nggak boleh? Masa nggak boleh ya? Kalau boleh yang banget. Merawat, masa nggak pernah nyicipin ya? Masa kalian yang rawat, kalian yang pupuk, kalian nggak boleh nyicip. Tapi tetap harus izin begitu ya Pak? Harus izinnya kalau yang dibentuk izinnya sama Pak Riki. Gitu. Izin dulu sama saya nanti ya. Iya, pasti boleh gitu ya. Hanya izin aja. Jangan tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba metik nggak tahu-tahu. Aku nggak ikhlas. Iya. Oke. Kemudian kalau ke lahan biasanya berapa kali ya? Jam berapa begitu Pak? Ya tentu kalau yang namanya pertanian tentu harus dari pagi begitu ya Pak. Ya. Untuk pertanian kan karena kalian hidup di dunia pertanian pasti kan harus mulai pagi. Sungsung begitu kalau orang Banjar ya Pak. Katanya sungsung sanakai. Sungsung sanakai. Jadi tetap pagi karena yang namanya petani kita pasti bekerja dibiasakan adaptasi dengan cara kehidupan seperti petani, gimana caranya menyediakan makanan bagi penduduk di Indonesia, karena nantinya kalian itu adalah sebagai kekuatan utama Indonesia di 2045. Karena nanti siapa yang akan menyediakan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia pasti kalian. Itu akan jadi potensi bisnis yang luar biasa untuk kalian.
Coba bayangin, pertumbuhan rakyat Indonesia sekarang hampir 270 juta ya, Bu. Ya, betul. 270 juta. Semuanya makan nasi. Pasti makan nasi, makan buah, makan daging, makan sayur. Nah, semua orang sampai kapanpun selagi masih ada manusia dan manusia belum minum bensin ataupun mengkonsumsi pertamax, potensi di pertanian ini akan luar biasa loh. Nanti siapa coba? Kalian mau makan nasi plastik? Beras plastik ya? Beras sintetik kan dulu ada kasih beras sintetik. Makanya potensi kalian itu nantinya akan luar biasa. Kalian akan bisa menjadi orang-orang sukses, orang-orang kaya dari pertanian. Makanya kalian harus berusaha gimana caranya menjadi petani yang sukses. Berangkat pagi ke lahan, ngontrol tanaman diberi kasih sayang, menguasai alsintan, menguasai teknik budidaya yang tepat, maka kalian akan menjadi orang yang sukses di bidang pertanian. Iya, betul sekali Pak Riki ya. Ya. Memang kita sebagai generasi muda harus semangat begitu ya, apalagi di bidang pertanian tentu wajib bagi kita untuk membangun pertanian untuk keberlanjutan kita di masa depan begitu. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya langsung? Jika tidak melalui chat, begitu? Kalau malu di chat nggak apa-apa. Ya, kalau malu ngomong langsung sama Pak Riki bisa kalau di chat aja. Di chat gitu aja ya? nggak apa-apa. Oke. Kita cek dulu. Kayak yang videonya belum nyala, tolong dinyalakan ya. Kalau saya nggak bisa lihat nih siapa muka-mukanya gitu ya. Mana yang ganteng, mana yang cantik kan saya nggak bisa lihat. Oke, saya mau cek siswa. Oke, yang namanya Dapno. Ada Dapno? Dapno, mana Dapno? Coba raise hand. Atau di-unmute. Oke. Bisa. Yang namanya Dapno ada Dapno? Atau Supriyadi? Supriyadi mana Supriyadi? Bisa di-unmute atau raise hand ya. Supriyadi. Dapno, Supriyadi. Ada? Mana nih? Kemudian Renaldi Dwi Pramana. Gak ada ya? Dapno, Supriyadi, dan Renaldi Dwi Pramana. Nggak ada ya? Oke, berarti kita anggap tidak hadir ya hari ini ya. Oke, sudah dibuka semua videonya? Sudah ya? Kita foto dulu dari halaman pertama. Dari halaman pertama kita foto dulu. Ayo semuanya senyum. Ayo semuanya senyum ya. Yang cowok biar kelihatan ganteng, yang cewek juga kelihatan cantik. Nah. Oke, yang pertama. Lembar pertama, siap? Boleh Pak? 1, 2, 3. Terlihat foto-foto orang-orang sukses. Orang-orang sukses begitu ya. Amin. Nantinya akan jadi seorang eksportir di dunia pertanian. Wah, siap Pak. Oke. Kemudian halaman kedua. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke. Ada yang sedang menatap masa depan Ibu sepertinya. Iya, masa depan yang cerah begitu ya Pak. Oke, lanjut halaman ketiga. Oke. Halimatus Sadia, tolong dinyalakan videonya. Anissa. Halimatus. Anissa. Ayo, tolong dinyalakan videonya. Oke. Halimatus belum ya? Jaringannya ya. Nur Halimah. Oke. Oke, kita foto aja. 1, 2, 3. Oke. Step. Ulang lagi halaman ketiga ya. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Step. Terima kasih. Oke, ini benar tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke, ulang lagi kah? Ulang. Oke, yang halaman kedua, coba yang halaman kedua kita foto ulang ya. Kita foto ulang. Berikan senyum terbaikmu. Yang biar cantik, yang ganteng ya.
Oke. Berikan senyum terbaikmu. Ayo. Ayo. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Pak Riki. Iya, Ibu. Mungkin besok dilanjutkan dengan prodi. Nah, jadi yang punya pertanyaan, penasaran sama apa saja kegiatannya, besok ditunggu ya. Jangan lupa besok hadir. Nah, untuk hari ini resumnya, mungkin dikumpulkan ya, Pak. Oke, ditunggu resumnya, absennya juga nanti. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Saya mohon maaf sebagai MC, saya Rizky Amalia. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.